Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Arkan. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengandilan organisasi. Dan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Beberapa istilah asing mengenai pengawasan: 1. Controlling, 2. Evaluating, 3. Appraising, 4. Correcting. Tujuan dari fungsi pengawasan: 1. Adaptasi lingkungan, 2. Meminimalkan kegagalan, 3. Meminimumkan biaya, 4. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Adaptasi lingkungan maksudnya adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga merubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan. Antisipasi kompleksitas organisasi maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan: 1. Terjadinya penurunan pendapatan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. 2. Penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. 3. Ketidakpuasan pegawai atau teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. 4. Berkurangnya kas perusahaan. 5. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. 6. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. 7. Biaya yang melebihi anggaran. 8. Adanya pengamburan dan efisiensi. Faktor yang terkait dengan pengawasan dalam bidang SDM: 1. Penerapan Employee Discipline System. 2. Adanya career path. 3. Pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Dan di bagian informasi: penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi, penerapan sistem informasi manajemen. Pengawasan di bagian keuangan: 1. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. 2. Manajemen kas atau kas manajemen. 3. Pengelolaan biaya atau cost control. Pengawasan di bagian pemasaran: 1. Evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial. 2. Survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. 3. Evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Pengawasan di bagian produksi atau operasi: 1. Evaluasi atas plan location. 2. Evaluasi atas plan layout. 3. Evaluasi atas production process and schedule. 4. Evaluasi atas product distribution. Pertahankan atau memelihara fungsi pengawasan: 1. Sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. 2. Sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu pengawasan diagnostik atau diagnostic control, pengawasan berdasarkan batasan atau boundary control, dan pengawasan interaktif atau interactive control.
Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai ataukah belum. Sekiranya belum tercapai, maka manajer kemudian berkewenang untuk melakukan diagnosa atau faktor-faktor yang menyebabkan standar belum tercapai untuk kemudian mengambil keputusan yang terkait dengan upaya untuk pencapaian standar sesuai dengan semestinya. Pengawasan berdasarkan batasan-batasan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur yang dengan aturan dan prosedur tersebut keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dalam perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan seluruh aktivitas terkait dengan perusahaan. Pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan komunikasi personal dan dilakukan secara interaktif ini, manajer dapat mengetahui apakah jalannya perusahaan telah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Pengawasan yang berdasarkan komitmen berbeda dengan pendekatan tradisional dalam sistem pengawasan. Pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Berbagai pendekatan bisa dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini. Di antaranya dengan menerapkan suatu sistem keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan atau melalui berbagai upaya yang memaksa pegawai untuk memisahkan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Demikian diharapkan para pegawai akan terbiasa untuk berinisiatif, inovatif, tanggung jawab sekaligus juga melakukan koreksi terhadap diri sendiri atau introspeksi diri sekiranya ada berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukannya. Dari saya mengenai penjelasan tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.